Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat kembali melanjutkan kajian tafsir kita hari Selasa, ya, bagian tafsir. Hari Senin kemarin kita sudah bagian hadis dan Sahih Bukhari. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke ayat yang ke-88. Mereview sedikit yang sebelumnya supaya nyambung ya dari pembahasan sebelumnya ke pembahasan hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa, kemudian menurunkan Taurat, kitab ya kepada Nabi Musa. Lalu setelah itu Allah susulkan setelah Nabi Musa itu berikutnya ya, sampai terakhir Nabi kepada Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam. Walaqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul. Nabi Musa, kemudian banyak nabi setelah itu ya, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Setelah itu yang terakhir wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kemudian kami susulkan qaffayna, kami susulkan yang terakhir itu dengan para rasul, dan dilanjutkan terakhir dengan Isa ibnu Maryam alaihi assalam pada Bani Israel. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, lalu kami kuatkan ya Isa bin Maryam itu dengan Ruhul Qudus. Tetapi sikap dan penerimaan Bani Israel itu mereka senantiasa memilih rasul yang disukai dan tidak disukai. Ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kalau ada rasul yang mereka tidak sukai, ya, mereka musuhi dan bersikap sombong kepada rasul tersebut. Tapi kalau rasul itu disukai, mereka ikuti habis-habisan. Makanya sampai sekarang kalau mereka ditanya siapa nabi mereka, nggak pernah ngaku Nabi Musa atau tidak membanggakan Nabi Musa, karena Nabi Musa itu miskin dan tidak sehebat Sulaiman dan Daud. Jadi kalau mereka ditanya nabinya itu, yang selalu mereka sebut dan mereka banggakan itu Daud dan Sulaiman. Begitu. Nabi Daud kita tahu sendiri itu adalah raja terbesar yang mewariskan kerajaannya kepada anaknya Sulaiman. Makanya Sulaiman bin Daud alaihi assalam itu selalu diagung-agungkan, selalu menjadi panji kebesaran dan simbol kebesaran kejayaan Bani Israel sampai sekarang. Ya, David itu kan Nabi Daud, sampai ada bintangnya, bintang David, King Solomon, Raja Sulaiman, ya, Haikal Sulaiman dan sebagainya. Pokoknya nabi mereka itu yang diakui oleh mereka dan simbol kejayaannya Sulaiman dan Daud. Nabi Musa karena miskin dan tidak sekaya Nabi Sulaiman dan Daud, itu tidak diakui, tidak agung-agungkan begitu. Sehingga mereka disebutkan di Al-Qur'an, dikisahkan supaya Nabi Muhammad apabila mendapati orang seperti itu tidak kaget. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi kalau ada yang tidak disukai Nabi dari Bani Israel itu, satu, mereka akan memusuhi, yang kedua menyombongkan diri dari nabi tersebut, bahkan sebagiannya itu mereka bunuh
Tapi kalau suka, mereka elu-elukan, agung-agungkan. Kalau kita terapkan di zaman konteks sekarang, mungkin ini orang tipikal yang milih-milih ustadz ini. Milih ustadznya resep, terus digugu, terus ustadznya tidak resep dimusuhan, dan sebagainya, dijatuhkan, dimusuhkan dan sebagainya. Nah ini tipikal semacam itu teh ada di zaman Bani Israel, yang mungkin watak seperti itu ada di zaman sekarang. Karena Al-Quran diturunkan kan untuk mengingatkan umat yang akan datang, ya, kitab yang akan menjadi petunjuk umat yang akan datang. Makanya diingatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa qalu qulubuna gulf, dan mereka mengatakan hati kami, otak kami, pikiran kami sudah cukup ilmunya. Gulf, sudah cukup. Gulfun mamluun imtal ayam tali mumtali, pinuh cukup warat mucung tos teu periogi di ilmu, tos teu periogi di nanaon ilmu ti rasul, tos teu kapan. Qul qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Lantas Allah Ta'ala akhirnya melaknat mereka dengan kekufuran tersebut, faqalilan ma yu'minun, dan hanya sedikit dari mereka yang tetap kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dari zaman dulu tipikal ataupun jenis orang-orang beriman itu selalu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Di sini faqalilan ma yu'minun, hanya sedikit hamba kami yang beriman. Jadi sifat sedikit itu adalah termasuk sifat dari watak asli kebenaran. Selalu sedikit, selalu tidak mayoritas. Orang-orang yang teguh dalam kebenaran, teguh dalam hidayah, teguh dalam al-haq itu senantiasa sedikit. Yang bersyukur sedikit, yang beriman sedikit, yang kokoh dengan kebenaran juga sedikit. Kalau awamun nas banyak, ya, tetapi kalau yang kokoh membela kebenaran, memperjuangkan agama, memperjuangkan al-haq itu tidak banyak. Rasul juga sudah mengingatkan, Ja'al Islamu ghariban, Islam ini datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali kepada Allah nanti di akhir masa. Maksudnya kembali kepada Allah itu akan kembali seperti keadaan itu ghariban, dalam keadaan asing juga. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terlihat asing. Ya, jadi anu katingali asing mahiwa nyeleneh itu jangan kecil hati, pede aja. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dengan keadaan asing, dan beruntunglah. Tuba itu ada yang mengatakan beruntung, ada yang mengatakan sebuah tempat di surga, namanya tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Man ahya sunnati hina tarakahun nas falahu ajru mi'atu syahid, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia melupakannya, maka bagi mereka pahala 100 mati syahid. Luar biasa ya. Itu ketika orang menghidupkan sunnah Rasul di zaman ketika menganggap itu aneh Pak. Di kampung saya ketika ada gerhana, diseru, diajak, ayo kita sholat gerhana, keanehan, nah sholat gerhana. Dan biasanya kena buah nyiru ya, biasanya kena buah nyiru. Ayo gerhana teh tingkolon terang segala macam panci ditambahan. Diajarkan sholat gerhana bulan ya, kita sholat aneh. Sampai berdebat ribut segala macam, baru ya udah sholat gerhana setelah dipahamkan ya. Itu contoh kecil saja bagaimana akan kembali asing itu seperti itu, karena akan sebagian mungkin berbenturan dengan adat istiadat yang perlu edukasi kepada umat lebih dalam. Ya contoh saja sekarang ketika kemarin saya pulang ke rumah ngobrol dengan orang pasar, aduh Pak Ustaz jangan bulan Safar sepi pasar teh, teu aya hajat. Memang betul hajat teu aya Pak di lingkungan kita, terutama di Sunda. Kalau di Jawa mungkin suro ya yang dianggap siang itu. Kalau di Jawa tuh safar, di Sunda safar, di Jawa suro. Teu aya nu hajat Pak, sepi.
Tasugan teh lebat di mulut dan manawi rame deui cenah kitu. Ya. Meyakini bulan Safar itu bulan sial, bulan rugi, bulan penuh dengan musibah, bulan bencana, banyak yang meninggal dan sebagainya. Itu kan istiadat yang ada di masyarakat, terutama di Sunda bulan Safar. Yang sudah Rasul batalkan, gugurkan, dan jelaskan dengan baik bahwa itu bukan dari Islam. Itu adalah sisa-sisa warisan kepercayaan jahiliyah. Hadisnya adalah la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Dalam Islam tidak ada adwa, tidak ada tiyarata, tidak ada hammata, tidak ada safar. Adwa itu penyakit yang menular dengan jin. Kalau tiyarata itu percaya dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kemudian dia memutuskan keputusannya. Contoh mau pergi melihat ada sesuatu, terjadi makanya tadi ningali ucing ting koreja gitu. Mau berangkat tiba-tiba dengar bisikan, nyung, terjadi aya ieu aya sasoraan terjadi. Wala hamata, hama itu burung, suara burung hantu kalau dalam hadisnya. Tetapi kalau di kita mungkin cengcuing. Ini maut ya pesan. Ini maut, ini lahir, ini ngajuru segala macam. Tatoyur itu kan. Itu tatoyur. Dalam hadis lain disebutnya tatoyur, dalam hadis ini disebutnya tiyaroh. Asal katanya sama, akar katanya sama, tiyaroh. Kemudian yang terakhir yang ingin kita bahas itu wala sofaro, dan tidak ada safar. Artinya tidak ada kepercayaan yang disebut dengan sialnya bulan Safar. Karena hari dalam Islam sama, tidak ada hari baik, tidak ada hari sial, semuanya baik. Yang terbaiknya hari Jumat. Bulan tidak ada yang sial dan tidak ada yang baik, semua bulan baik. Yang terbaik bulan Ramadan. Bahkan untuk nikah hajatan bulan Syawal sunahnya. Nubade hajat deui bulan Syawal. Ya. Karena Aisyah meriwayatkan hadis bahwa dianjurkan ya untuk hajatan dan pernikahan dan sebagainya itu di bulan Syawal. Pas orang ker mamayu atau sebulan puasa. Mamayu makan, juga mamayu secara biologis, secara syahwat setelah dikekang sebulan dengan niat karena Allah mengekang syahwat makan minum dan berhubungan. Setelah Syawal dibebaskan, dihalalkan kembali. Itu pas untuk menikah. Pas untuk menikah. Mangga nubade nikah atau nubade nikah deui kayak bulan Syawal ayeuna nabungna teh ayeuna gitu. Nabungna teh ayeuna. Nah, tidak ada safar dalam, maksudnya tidak ada keyakinan kesialan bulan Safar yang diyakini oleh adat istiadat di masyarakat. Kita tidak menentang adat, hanya saja ketika adat itu bertolak belakang dengan akidah, dengan petunjuk Rasul bahwa nasib itu tidak boleh digantungkan kecuali tawakal kepada Allah, maka kita lakukan. Kalau sudah menggantungkan nasib kepada tadi hari baik hari sial, bulan baik bulan sial, maka itu mengurangi dan bahkan mungkin membatalkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengurangi makom kita terhadap la ilaha illallah. Yang tadinya sudah makomul iman, tiba-tiba dengan meyakini itu ngagejeret deui, Pak. Turun ke bawah sehingga kita termasuk yang naqisul iman atau ghairu kamil iman, keimanan yang tidak sempurna gara-gara masih ada hal-hal semacam itu. Waliyahzubillah. Nah, orang Yahudi itu mengatakan waqalu qulubuna gul, hati dan jiwa kami, otak kami ini sudah cukup nih ilmu, sudah nggak butuh lagi petunjuk dari Anda wahai Musa, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kami sudah cukup, tidak perlu lagi ilmu dari Anda. Balla annahum Allah bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Nah, kemudian itu reviewnya yang kajian sebelumnya di tafsir sebelumnya. Ayat berikutnya adalah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia, seluruh umat manusia, Arab dan non-Arabnya, manusia dan jinnya, seluruh kafatil wara, kafatil jinni wal ins,
Nabi Muhammad itu diantara kekhususannya adalah diutus untuk bangsa jin dan manusia. Makanya ketika Nabi ceramah, Nabi tausiah, itu jin itu ada di belakang mendengarkan. Qad sami Allahu qaul, apa ayatnya? Surat Al-Jin itu. Surat Al-Jin gimana ayatnya? Faqalu ajibu da'i Allah. Jin itu ketika Rasul mengadakan majelis, mereka itu mendengarkan di belakang, mendengarkan, menyimak ceramahnya dan tausiahnya Rasul. Ketika mereka selesai, kembali kepada kaumnya menyampaikan dakwah itu kepada kaumnya. Sehingga Rasul SAW senantiasa apabila memberikan penjelasan atau ilmu, itu bangsa jin hadir. Bawa lebih rajin bangsa jin daripada orang bawa. Mau teka abis yang boleh. Nah, ada di sekitar kita tuh ada. Nanti mereka membawa nasihat itu kembali kepada kaumnya. Itu berkenaan dengan. Nah, Rasulullah SAW ketika diutus kepada umat manusia, orang Yahudi itu senantiasa di Madinah mengatakan kepada musuh-musuhnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ingat, suatu saat akan datang nabi terakhir yang akan menjadi juru selamat dan sebagai penakluk umat manusia. Kalian semua akan ditaklukkan. Itu kata orang Yahudi. Jadi setiap hari orang Yahudi itu menjagokan kedatangan nabi terakhir itu. Dan mereka mengenal nabi terakhir seperti mengenalnya mereka kepada anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang Yahudi itu mengenal ciri Nabi Muhammad itu dalam Taurat mereka, lebih mengenal Nabi Muhammad ciri-cirinya daripada anak mereka sendiri. Sangat kenal betul siapa nabi yang terakhir itu. Sangat kenal betul nabi tersebut. Sehingga di setiap kesempatan mereka menjagokan itu menjadi andalan mereka. Tetapi ketika nabi itu diutus, qadarullah, nabi yang diutus itu dari keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, bukan dari garis keturunan Ishak. Nah, akhirnya mereka hasadan min anfusihim, muncul hasad. Jadi tos puluhan tahun digadang-gadang ada nabi terakhir, dijago-jagokan juru selamat, terus pokoknya yang mau ngelehkeun di dunia taluk kabeh bukan buku ieu. Nabi nu terakhir. Apal sifat, karakter dan cirinya dalam kitab Taurat, lebih detil dari mereka tahu kepada anak mereka sendiri. Turunnya dari bangsa Arab, Ismail, tidak terima. Waduh, amun ti Ismail mah antah. Dah hoyong lagi nabi nanti ti Ishak, turunan Yahudi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari sana arahnya. Nah, mereka nggak mau. Yakub itu punya anak namanya Yahuza, Shamun, Lawi, Robin, kemudian Bunyamin dan Yusuf. Masing-masing itu menjadi bapaknya para nabi. Termasuk Yahuza itu anaknya ada yang jadi Yahuza. Itu Yahuza. Yahuza ini Yahuza. Jadi Yahudi. Dari moyangnya Yahudi, Yahuza. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ada yang dari garis keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi Musa itu kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari jalur Yahuza. Kalau Nabi Musa dari jalur Shamun bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-kulli hal, Nabi Muhammad yang lahir itu dari Ismail, dari ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim yang pertama ya. Yang kedua. Kemudian mereka tidak terima bahwa Nabi yang diutus itu kok dari Arab, bangsa Arab, bukan dari bangsa kita. Nah, muncullah hasad, muncullah iri dengki, kebencian, permusuhan, dan mereka tidak akan pernah beriman kepada Rasulullah SAW.
Bahkan ada suatu ungkapan mengatakan bahwa andaikan kamu bukan dari bangsa Arab, kami akan beriman kepada Anda. Persis seperti Abu Jahal kepada Muhammad. Andaikan Muhammad itu dari Bani Makhzum, dari kabilahnya, dia akan beriman. Tapi Nabi Muhammad lahir nanti dari Bani Hashim. Aduh, beda kabilah ya. Apunten, Muhammad iman apa? Benten kabilahna tah eta. Kekabilahan dapat menghalangi hidayah kalau berlebihan. Nah, Ustaz lagi orang Tasik. Moal ah. Komo eta Purwakarta wah teu moal gitu. Nah, itu tipikal-tipikal semacam itu yang tersekat hidayahnya itu, terhijab hidayahnya itu gara-gara ada iri dengki. Maka sifat iri itu senantiasa menghijab masuknya hidayah. Hijaban linurillah, menghijab cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tadi iri dengki. Akhirnya diimanilah Nabi itu oleh lawan mereka, yaitu suku Aus dan Khazraj di Madinah. Jadi kabilah terbesar di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj yang bermusuhan gerot dengan bangsa Yahudi di Madinah. Kalau Yahudi itu kan ada Qainuqa, Nadir, Quraisyah ya. Itu musuh gerot dengan orang-orang Madinah pribumi. Aus dan Khazraj bermusuhan gerot. Sampai setiap kali mau berantem itu ingat nanti ada Nabi loh nolong kami gitu. Nanti kalian akan kalah semua. Ternyata nabinya lahir, Yahudi menolak. Nah, rivalnya Yahudi, musuh Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Suku Aus dan Khazraj pada datang ke Mekah menyatakan keislamannya. Dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair, yaitu tetua suku Aus dan Khazraj. Mereka beriman. Makanya para sejarawan menganalisa berimannya orang-orang Madinah kepada Nabi selain karena dapat hidayah, masuk hidayah, secara politis juga menguntungkan. Jadi secara politis menguntungkan. Karena apa? Karena itu satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh mereka dari kalangan Yahudi dan orang-orang kafir di Madinah yang selama ini menjadi rival terberat mereka. Jadi satu karena hidayah Allah masuk, yang kedua karena secara politis itu adalah langkah yang paling menguntungkan, mengikuti dan berdiri di belakang barisan Nabi yang baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan tabiul maksud. Dalam istilah syarah hadis itu Imam Al-Andalusi mengatakan ada yang namanya tabiul maksud. Tabiul maksud itu boleh hukumnya sesuatu yang mengikuti tujuan awal, tujuan utama, itu dibolehkan. Misalkan gini, tujuan dan maksud utama itu ya masuk Islam, agama Islam. Tetapi manakala setelah itu ada tujuan lain yang menguntungkan, secara politis menguntungkan, secara ekonomi menguntungkan, itu adalah tabiul maksud. Sesuatu yang ikut kepada maksud utama, dan itu boleh. Ya contoh misalkan haji, berangkat haji ya, tujuan utamanya adalah ibadah haji. Tapi kalau ada tabiul maksud, sesuatu yang mengikuti maksud utama, misalkan sambil dagang sambil jualan genjer atau apa di sana, buka makanan, buka segala macam bisnis, itu namanya tabiul maksud. Kan ada kan jemaah haji kita di sana yang jualan segala macam, dugi kaya jual nyandak sabara karton atau slop eta Marlboro. Contoh gitu. Sambil di jalan rumahnya ganti ongkos jual. Ada yang jualan makanan, ada yang segala, bahkan ada yang sampai jualan hajar jahanam yang dulu kita ceritakannya. Itu segala ada. Tujuan utamanya haji, tujuan utamanya ibadah. Tapi kalau selain ibadah itu ada tabiul maksud, itu dibolehkan. Sesuatu yang mengikuti tujuan utama itu dibolehkan. Nah, ini pun sama. Para sahabat Nabi, mereka dapat hidayah, mereka dapat cahaya Islam, dapat nurullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada keuntungan politik, bahwa mengikuti Nabi adalah langkah yang paling tepat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu adalah tabiul maksud yang tidak apa-apa, sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Falamma ja'ahum ma arafu, namun setelah mereka tahu bahwa Nabi itu diturunkan demikian, bukan dari bangsa Yahudi, turun dari bangsa Arab, bahkan lahirnya di Mekah, kafarubi, mereka ingkar dan kafir, kufur, menolak kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah adalah bagi orang-orang yang kafir, tidak menerima
kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas tentang kisah Bani Israel di Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Mereka tidak beriman hanya karena hasadan min anfusihim, kufran wa hasadan, karena kekufuran dan karena hasad iri dengki tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu persis Nabi Muhammad itu ciri-cirinya yang tadi kita jelaskan. Beberapa hidayatul Quran, beberapa hikmah atau faidah yang dapat kita petik dari ayat tersebut. Yang kedua, yang pertama adalah wajibun ni'mah asyukur wa wajibul dzanbi taubah. Itu sudah pernah kita bahas. Yang kedua adalah qabhu raddil haqqi la adami muwafaqati al-hawa. Alangkah buruknya menolak suatu kebenaran, alangkah buruknya menolak sebuah kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Itu hikmah pelajaran dari ayat yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah betapa buruknya sebuah sikap yang menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu tidak sesuai dengan kehendak hatinya, keinginan hatinya. Nah, sesuatu yang benar tapi tidak sesuai dengan hatinya lalu ia tolak, maka itu adalah seburuk-buruk sikap yang diambil. Yang ketiga, fadha'atu jarimatil qatli wa takdzibi bil haqq. Beratnya dosa pembunuhan, terutama membunuh Nabi. Membunuh satu jiwa saja bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Man qatala nafsan fa innama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa itu bagaikan membunuh seluruh jiwa. Membunuh satu nyawa bagaikan membunuh seluruh nyawa umat manusia. Luar biasa dosa pembunuhan. Bahkan dalam ayatnya itu, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa lahum adzabun. Bagi orang yang membunuh jiwa orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah murka padanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, kemudian memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan bagi mereka azab yang pedih. Makanya berat sekali membunuh orang beriman itu. Pokoknya yang pernah terlibat pembunuhan orang beriman, tak tahu kemana tak. Jazau jahannam, di jahanam kekal, dikutuk, dilaknat, dimarahi, dan kemudian disiksa habis-habisan di neraka jahanam. Mudah-mudahan yang melakukan pembunuhan kepada orang beriman tanpa hak, mereka segera taubat kepada Allah sebelum neraka menanti mereka dan menghabisi mereka habis-habisan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, su'u akibati tabajuh bil ilmi wa di'ai adamil hajati ilal mazid. Buruknya sikap yang merasa sudah berilmu, waddi'a adamil hajati ilal mazid, dan mengatakan bahwa saya tidak butuh tambahan ilmu. Sesuai dengan ayat tadi, qulubuna ghulf, hati dan otak kami sudah penuh dengan ilmu, tidak perlu lagi membutuhkan ilmu dari Anda. Itu khitabnya kepada Nabi. Maka hidayah atau faidah ayat itu yang keempat adalah betapa buruknya sikap merasa sudah cukup ilmu dan mengatakan bahwa tidak butuh lagi tambahan ilmu, ilal mazidi minhu au ilal ziyadati ilaihi. Yang kelima, dhammul hasad wa annahu akhul baghi wa akibatahuma al-hirman wal kharab. Buruknya sifat hasad, iri dengki, wa annahu akhul baghi, dan dia adalah saudara kembar dari kezaliman. Hasad itu saudara kembarnya kezaliman. Kenapa? Karena biasanya hasad muncul beriringan dengan kezaliman. Orang kalau sudah hasad itu gelap mata, gelap pikiran. Kalau sudah hasad, gelap mata, gelap pikiran, dan dia melakukan apapun yang memuaskan diri. Hasad itu apa sih?
Hasad itu adalah raghbatu zawali nikmati al-abdi ila ghairihi wa ilaihi. Menginginkan nikmat yang ada pada orang itu pindah. Baik pindah kepada dirinya atau pindah kepada yang lain, yang penting nggak ada nikmatnya pada dia. Menginginkan nikmati orang lain itu hilang. Itu adalah sifat hasad. Dan Rasul bersabda, hati-hatilah terhadap sifat hasad, karena hasad itu dapat membakar, menghilangkan kebaikan ibadah dan kebaikan kita seperti api memakan kayu atau ranting yang kering. Cepat sekali. Itulah mengapa sering kita katakan bahwa hablum minallah itu berkaitan erat dengan hablum minannas. Orang kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya buruk, itu buruknya hablum minannas menggerogoti baiknya hablum minallah. Apa dalilnya? Ada hadisnya. Hadisnya itu dikenal dengan hadis al-kayyisul masku, hadis kantong bocor, hadis kantong bolong. Terkenal itu hadisnya kan? Bahwa ada orang datang menghadap Allah dengan ketaatan yang segudang banyaknya, dengan ibadah segitu besarnya, dengan kebaikan pahala yang segitu banyak. Tetapi ketika dia menghadap Allah dengan tangan hampa dan kehampaan, apa alasannya? Karena waktu di dunia buruk hablum minannasnya. Hadis mengatakan syatama hadza, dia mencemooh, mencela, merendahkan, meremehkan si A. Wa akala mala hadza, dia makan si harta si A, si B, si C dan seterusnya. Wa dzalama hadza, dia menzalimi si A, si B, si C. Wa daraba hadza, dia memukul si A, si C dan si B. Maka nanti di akhirat keburukan orang yang dizalimi itu, kebaikan orang yang menzalimi itu akan digerogoti dengan dosanya dia menzalimi temannya itu. Menzalimi dengan tangan, dengan lisan, dengan perasaan dan lain sebagainya. Dan kalau sudah pahalanya habis gara-gara digerogoti kezalimannya itu, maka kalau pahalanya habis, maka tinggal keburukan si korban akan ditimpakan kepada si pelaku itu. Jadi sudah kebaikannya habis untuk menebus sikap buruknya kepada orang lain, setelah habis kebaikannya ditambah lagi keburukan si korban kepada si orang tersebut. Jadi rugi di atas rugi, khasaratun ala khasar, rugi di atas rugi. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah hilang amal baiknya karena berbuat tidak baik kepada orang lain, ditimpa lagi keburukan orang lain itu ditimpakan kepada dia. Itu disebut dengan hadis kantong bocor. Misalnya orang-orang yang sudah berbuat zalim itu sebelum zalim itu sudah tobat, itu apakah itu yang zalim kemarin itu hilang gitu? Ya, rukun taubat itu kalau untuk dosa kepada orang lain ada tambahannya satu, mengembalikan kezaliman itu kepada yang dia zalimi. Artinya apa? Minta maaf. Al-istihlal. Taubat itu kan rukunnya satu menyesal, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah, istighfar, yang ketiga adalah melakukan kebaikan, tidak mengulangi keburukan itu. Dan untuk orang yang dosa kepada manusia meminta kehalalan. Meminta kehalalan. Misalkan pernah mencuri, datangi orangnya. Pak, punten kapungkur, kantos maling jauh satu ruy tuan. Ganti uangnya Pak, ini uangnya saya ganti. Atau bawa tanggal jauhnya sekalian, Pak ini jauh yang dulu saya. Tapi rasanya jarang yang gitu. Ya itulah karena nggak biasa di kita. Jarang Mas. Tapi kalau lihat rukun taubat hakul adami, hak manusia itu adalah al-istihlal wa radduz zulmi. Meminta kehalalan, datang ke orangnya. Gibah termasuk, kalau kita sering gibah, datang orang yang minta, Pak hapunten tadi teh tos ngomongkeun salira teh kieu. Tapi para ulama beri saran, kalau sekiranya dapat membuat kerisuhan, membuat kekacauan, minta maafnya secara umum saja. Ketika lebaran, mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Karena kalau kita terlalu jujur minta maaf, dosa gibah bakal ditalapung kan, bakal dihajar, menjadi masalah baru, menjadi polemik baru, dan itu tidak diinginkan. Jadi pada hakikatnya gibah itu harus minta maaf pada orang itu. Tapi karena kondisi orang sekarang tidak bisa terbuka hatinya dengan hal semacam itu, maka boleh minta maaf secara tidak langsung dengan permintaan maaf yang umum,
kirim WA, hapunten Pak Haji karena sadaya kalepatan, hapunten Pak. Itu termasuk menghilangkan dosa-dosa semacam itu. Tapi pada hakikatnya prinsip dasarnya bertaubat kalau itu hakul adami harus ada minta kehalalan dari yang dia ambil haknya itu, baik hak yang berupa materi atau hak yang berupa non materi. Begitu cara tobatnya. Yang kelima tadi, makanya hasad, iri dengki adalah pangkal dari segala macam keburukan. Hasad dan zolim itu saudara kembar. Dalam surat Al-Falaq kita disuruh untuk berlindung dari sifat hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Adanya permusuhan, adanya kezaliman, bahkan sampai persihiran, persantetan dan segala rupa itu awalnya dari hasad. Tidak suka, tidak rela melihat orang lain maju dan sukses. Tokoh sebelah pun orang begitu, wah, kok aing perlukan gitu. Hasad awalnya itu. Melihat orang lain beli kulkas, dia yang meriang. Nu katirisanna teh tetangga, padahal tetangga sebelah yang beli kulkas. Dan lain sebagainya. Itu fenomena hasad. Makanya kata Rasul, dia itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Habis kebaikan dengan hasad. Wa aqibatuhumal hirmanu wal kharab. Dan akhir dari sikap hasad adalah kehancuran. Hasad iri dengki hanya boleh dua situasi. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua kondisi. Dua orang kita boleh iri dengki. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fa anfaqa fil khair. Kepada orang yang diberi harta, diberi kekayaan, diberi keluasan, fa anfaqa fillah, dan dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita boleh hasad itu rajulun atahullahu ilman fa nafa'a bihin nas, dan kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian dengan ilmunya itu dia memberi manfaat kepada orang lain. Kita hanya boleh iri dengki kepada dua orang. Iri kepada orang yang diberi harta kemudian dia berbuat baik, dan iri kepada orang yang diberi ilmu dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Selain itu tidak ada hasad. Tidak ada hasad yang dibolehkan. Wal akhir, yang terakhir, syarru ma yakhafu minhu su'ul khatimati wal iyazu billah. Keburukan ya, yang terjadi di akhir sesuatu, su'ul khatimah. Syarru ma yakhafu minhu su'ul khatimah wal iyad billah. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari apa yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Lawannya adalah husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari apa yang disebut dengan su'ul khatimah, dan senantiasa memohon diberikan husnul khatimah. Ada cara yang praktis agar kita disiapkan oleh Allah, dikarunia Allah husnul khatimah. Apa itu? Rajin mendawamkan baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Didawamkan terus. Tiap hari, tiap waktu. Itu dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka dia akan dihindarkan, dijaga, dibebaskan dari siksa kubur dan diberikan kematian husnul khatimah. Dawamkan Al-Quran, terutama surat Al-Mulk, sehingga kewafatan kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau yang disebut kita membela agama, ya. Kalau terjadi apa? Membela agama, tadi ayatnya di subuh hari tadi kita bacakan, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yakni dengan sekuat tenaga menolong agama Allah, baik dengan jiwa ataupun dengan harta. Dengan jiwa, konteks sekarang mungkin dengan menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, mengajar, menyampaikan nasihat, pesan, wasiat, mungkin bukan wasiat, ya, bukan wasiat kematian. Maksudnya adalah nasihat takwa, menyampaikan kepada, kalau punya link pejabat, sampaikan dakwah kepada pejabat. Kalau punya link kepada eksekutif, sampaikan kepada link eksekutif. Kalau hanya bisa dakwah kepada keluarga, sampaikan kepada keluarga, kepada masyarakat. Itu adalah jihad dengan anfus kita sekarang. Kalau konteks zaman dulu, ketika ada jihadun syar'iyyun, ya itu jihad. Tapi sekarang kan tidak ada. Maka konteksnya itu adalah dengan mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk membela agama Allah. Ketika agama Allah dihina, agama Allah dilecehkan, agama Allah dihinakan, maka
harus bersikap. Minimal kalau di negara demokrasi adalah protes, menyampaikan aspirasi bahwa kita tidak pernah ridho agama kita dihina dan diinjak-injak. Kalau dengan bi'amwalikum, dengan harta, ya berarti dengan membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat fisabilillah, membantu kegiatan dakwah, membantu kegiatan masjid, membantu kegiatan sosial, yang itu namanya fisabilillah. Jadi konteks menolong agama itu adalah zaman sekarang ya, adalah ketika agama itu dihinakan, direndahkan, kita melawan dengan cara tentunya dengan undang-undang yang berlaku, dengan hukum yang diatur. Yang kedua, apabila itu berkenaan dengan dakwah fisabilillah, maka kita sokong, kita dorong, kita ikut membantu agar dakwah fisabilillah itu terlaksana. Yang paling sederhana itu adalah ya tadi, membackup kegiatan masjid, ya, kemudian membackup kegiatan keagamaan lainnya. Itu salah satu berjuang kita menegakkan agama. Tapi yang paling penting sebenarnya membantu menolong agama Allah itu dengan mempelajari syariatnya. Mempelajari syariatnya agar syariat itu langgeng kekal abadi, maka kita lakukan itu. Kita belajar Sahih Bukhari, belajar tafsir, lain sebagainya, itu dalam rangka diantaranya adalah membela agama Allah agar agama Allah ini tetap lestari. Kalau ini tidak dipelajari, hilang di tengah masyarakat, sehingga akhirnya orang tidak memahami agama dengan baik. Mudah-mudahan duduknya kita bermajelis ini bagian dari cara kita yang bisa kita lakukan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, maka dia adalah berjihad fi sabilillah. Bapak-bapak sekalian, di bumi ke masjid, ngiclik ke masjid demi talabul ilmi, maka itu adalah jihad fi sabilillah, jihadul ilmi. Makanya karena ini jihad berat, melawan tunduk, melawan koream, melawan tiris, melawan hoyong enggal, update status dan lain sebagainya. Berat ini ujiannya, berat. Menyapa umat dan lain sebagainya, jihad. Duduknya gini jihad nih, cangkel sing ciremun jihad. Makanya berkah. Berkahnya itu dapat menular kepada kehidupan kita sehari-hari. Asal niatnya ikhlas. Belum ikhlas, paksakan ikhlas. Karena ikhlas itu ilmu yang harus dipelajari agar ikhlas. Kalau nggak dipaksa, nggak akan terbiasa. Kalau nggak terbiasa, susah ikhlasnya. Maka dari itu kita sekuat tenaga agar senantiasa kita dapat duduk bersabar, bermajlis ilmu, berjihad ilmu. Jihadul ilmi adalah sebuah fardhu, kewajiban yang Rasul perintahkan kepada